Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti presentasi online pada siang hari ini. Nah, langsung saja di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bank syariah. Yang pertama yaitu definisi bank syariah. Seperti yang sudah kita ketahui di mata kuliah sebelumnya dan sudah disinggung dosen-dosen lain, pengertian bank yaitu sama lembaga keuangan atau unit usaha yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk-bentuk lainnya yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bedanya kalau bank syariah itu menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti sistem bagi hasil, mudharabah, wadiah, murabahah, dan lain-lain yang nantinya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, syariah dalam perbankan syariah yaitu mencakup lembaga usahanya, kegiatan usahanya, tata cara maupun proses dalam kegiatannya. Di sini jenis-jenis bank syariah terdiri dari BUS, Bank Umum Syariah, UUS, Unit Usaha Syariah, dan BPRS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lastri Ningsih. Kepadanya dipersilakan. Poin selanjutnya adalah pendirian bank syariah. Pada awal pembentukan bank Islam, banyak yang meragukan karena yang pertama adalah banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu yang tidak mungkin atau tidak lazim. Yang kedua, keraguan tentang bagaimana bank Islam akan membiayai operasionalnya. Tahapan sejarah dan perkembangan bank syariah. Yang pertama, sejarah di zaman Nabi SAW dan sahabat. Pada zaman ini, Rasulullah dipercaya masyarakat Mekah sebagai penerima simpanan harta. Yang kedua, pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pada zaman ini, mengalami kemajuan dengan beredarnya cek dengan luas sebagai media pembayaran. Yang ketiga, praktek perbankan di Eropa. Pada sejarah ini terdapat perselisihan tentang bunga bank. Yang keempat, perbankan syariah modern. Pada zaman ini sudah mulai muncul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan bank syariah. Yang kelima, perkembangan bank syariah di Indonesia. Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 dan sampai sekarang jumlah bank syariah terus mengalami peningkatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ardiani Eka Safitri. Kepadanya saya persilahkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup bank syariah. Poin yang pertama, dasar hukum bank syariah yaitu terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sebagai fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkan kepada organisasi penerima pengelola zakat. Poin yang kedua yaitu prinsip dasar bank syariah. Prinsip dasar bank syariah memiliki dua, yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, di mana industri perbankan syariah dalam pelanggaran barang atau jasa pelanggaran tersebut, transaksi haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan
pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Poin yang kedua yaitu larangan terhadap transaksi yang diharamkan dan prosedur perolehan keuntungannya, di mana tidak boleh mengandung tadlis, gharar, bai ihtikar, bai najasi, maisir, dan riba. Poin selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi bank. Perbankan syariah memiliki tujuan yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemudian fungsi dari bank syariah yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan juga sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa bank. Poin yang keempat yaitu karakteristik bank syariah. Karakteristik dalam bank syariah diantaranya yaitu berdasarkan prinsip syariah, di mana implementasi prinsip syariah dicirikan dengan pelarangan riba dalam berbagai bentuk. Yang kedua, beroperasi atas dasar bagi hasil. Yang ketiga, asas utama, di mana kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal sangat diharapkan. Poin selanjutnya yaitu tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nihayatur Rofiah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir yaitu sistem operasional bank syariah. Dari sistem operasional bank syariah terdapat produk penghimpun dana bank syariah yang terdiri dari wadiah dan mudharabah. Wadiah sendiri diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan mudharabah diartikan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama yang disebut dengan shahibul mal menyediakan seluruh modal dan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Yang kedua yaitu produk-produk penyaluran dana bank syariah yang terdiri dari murabahah, bai asalam, al-istisna, dan musyarakah. Murabahah sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dan bai asalam sendiri dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan lebih dulu atau di muka. Poin ketiga, al-istisna. Istisna jual beli seperti akad salam, namun pembayarannya dilakukan oleh bank dan beberapa kali pembayaran. Istisna diterapkan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi. Yang terakhir yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama selesai dengan kesepakatan. Keuntungan dalam akad musyarakah, semua modal diserahkan untuk dijadikan model proyek musyarakah yang dikelola bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.